Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir di siang hari ini dalam acara webinar Infinitalk Excel Axiata Business Solutions yang berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Yosmarata Shelley selaku host acara hari ini yang akan menemani Anda sampai akhir acara nanti. Di siang hari ini, izinkan juga saya menyapa terlebih dahulu dan mengucap selamat bergabung kepada Excel Leaders, yaitu kepada Bapak Feby Salianto as the Chief Enterprise and SME Officer at PT Excel Axiata, lalu kepada Bapak Syarif Lukman Mahfudz as the Group Head Product and Marketing at PT Excel Axiata, lalu kepada Bapak Aun Abdul Wadud selaku Group Head Solution Architect, lalu kepada Ibu Murti Ayu selaku Group Head Enterprise Sales. Dan yang terakhir kepada Bapak Erwi Caksono selaku Group Head SME Sales. Oke, baik. Saya akan menceritakan sedikit mengenai background acara kita pada hari ini. Excel Axiata Business Solutions sebagai salah satu provider yang memberikan solusi ICT Solutions saat ini bersama dengan Microsoft Indonesia menghadirkan untuk Anda Azure Express Route. Tentunya di tengah meningkatnya tren hybrid cloud di tengah pebisnis, serta kebutuhan perusahaan yang makin beragam di era digitalisasi, membuat para pelaku usaha bermigrasi ke cloud services. Terlebih bagi sektor industri FMCG, layanan finansial, otomotif, energi pertambangan, hingga telekomunikasi. Sektor-sektor tersebut merupakan industri yang sangat krusial yang membutuhkan keamanan jaringan dalam perpindahan data perusahaan. Express Route hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Kami harap setelah mengikuti acara ini, Bapak Ibu yang hadir memiliki tambahan pengetahuan terkait solusi cloud untuk produk rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum masuk lebih dalam ke inti acara pada siang hari ini, saya mau menjelaskan rules dalam acara Infinitalk kali ini. Yang pertama, peserta yang hadir harap mengisi form registrasi kembali yang ada di kolom chat. Lalu kami persilakan juga bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom Q&A. Dan tentunya jangan lupa untuk mencantumkan kepada siapa pertanyaan yang ditujukan, nama diri, nama perusahaan yang telah terdaftar di form registrasi. Lalu tidak lupa juga di sela acara nanti, saya akan mengadakan raffling untuk loyal customer Excel Axiata Business Solutions yang beruntung dan akan mendapatkan merchandise eksklusif dari kami. Untuk customer yang beruntung, namanya akan kami tulis di kolom message dan ditunggu feedbacknya selama 5 menit. Jika tidak ada feedback, maka saya akan raffling kembali. Lalu yang terakhir, kami juga akan memberikan GoPay kepada para peserta yang beruntung dengan 2 pertanyaan yang terbaik yang akan diumumkan pada akhir acara nanti. Jadi jangan kemana-mana ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan ke segmen selanjutnya. Di Infinitalk kali ini, Excel Axiata Business Solutions dan Microsoft akan sharing mengenai bagaimana Excel sudah menyiapkan banyak hal di bidang teknologi, sehingga produktivitas karyawan tetap terjaga dalam sistem kerja hybrid saat ini. Nah, semoga Ibu dan Bapak setelah mengikuti acara ini bisa mendapatkan masukan yang positif ya, dan dapat meningkatkan productivity karyawan. Untuk memulai acara ini, mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu sambutan dari tuan rumah kita yaitu Bapak Ori as Head Fixed Connectivity, IoT, dan Cloud. Tempat dan waktu dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya mengucapkan salam dan menyapa kepada yang saya hormati, Bapak Feby Salianto, selaku
Chief Enterprise and SME Officer Excel Axiata Business Solution, Bapak Sarif Lukman Mahfuz, Group Head Product and Marketing Excel Axiata Business Solution, Ibu Linda Duyanti selaku Chief of Partnership Microsoft, Bapak Vicky Setiono dan Bapak Irving Hutagalung selaku rekan dari Microsoft, rekan-rekan Excel Axiata Business Solution, rekan-rekan dari Axiata dan juga dari Microsoft. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya di acara webinar Infinite Talk hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi satu langkah awal dari kolaborasi untuk dapat menciptakan sesuatu produk yang untuk mendukung pertumbuhan enterprise di Indonesia. Kami dari Excel Axiata Business Solution senang sekali berkesempatan untuk melakukan kolaborasi yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan juga sesuai dengan komitmen serta misi Excel Axiata dan misi Excel Axiata Business Solution untuk mendukung Excel Axiata menjadi integrated ICT provider terdepan di era digitalisasi dalam bisnis korporasi di Indonesia. Berbagai produk yang dihasilkan dapat membantu berbagai industri untuk tumbuh berkembang, bertransformasi secara digital dengan cepat. Pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku bisnis akibat adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital, sedangkan perubahan landscape industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan 4 karakteristik bisnis yaitu hygiene, low touch, less crowd, and low mobility. Perusahaan yang akan sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan 4 karakteristik tersebut. Disinilah inisiasi akan kolaborasi Excel Axiata Business Solution menghadirkan Microsoft Azure Express Route untuk memberikan kemudahan dalam mobilisasi tanpa mengurangi produktivitas kerja walaupun dalam kondisi bekerja hibrid. Akhir kata, kami berharap kerjasama ini dapat berjalan lancar dan dapat menjadi pembuka pintu untuk kolaborasi serta inovasi lain selanjutnya dan dapat diadaptasi sebagai solusi untuk para customer kami. Sekali lagi, terima kasih. Semoga event ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Thank you Mas Ori atas opening speech-nya. Nah, saya kembali mengingatkan untuk para peserta yang baru hadir untuk mengisi form registrasi dan linknya sudah kami share kembali pada kolom Q&A. Oke, selanjutnya telah hadir juga bersama kami perwakilan dari Microsoft Azure yaitu Ibu Linda Duyanti selaku Chief of Partnership dari Microsoft Azure Express Route yang akan memberikan speech-nya di siang hari ini. Kepada Ibu Linda, please screen and time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama izinkan saya menyapa rekan-rekan dari Excel Axiata, Pak Febi, Pak Ori, dan rekan-rekan semua. Selamat siang juga untuk rekan-rekan peserta Infinite Talk, dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Siang hari ini merupakan momen yang sangat spesial bagi kami di Microsoft, karena kami bisa bergabung bersama rekan-rekan Excel Axiata untuk bisa memaparkan mengenai potensi penggunaan hybrid cloud bagi keberlanjutan bisnis secara jangka panjang. Topik ini menjadi begitu penting karena cloud memegang peranan strategis untuk mendukung transformasi digital yang tengah dan terus berlangsung dengan sangat cepat, meningkatkan kolaborasi untuk otomatisasi, productivity, kemampuan analisis data, dan lain sebagainya, yang memungkinkan pelaku industri untuk tetap relevan dan juga bisa kompetitif di tengah persaingan pasar. Pada saat ini di mana kita memasuki era industri 4.0, peluang yang sangat besar terbuka bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita di dalam negeri, yang bisa juga menguatkan pasar ekspor global untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital yang terdepan, ya, yang terkuat di Asia Tenggara. Untuk itu kita sebagai pelaku industri, bagian dari Indonesia yang ingin Indonesia maju, kita perlu berpartisipasi aktif untuk mendukung
pencapaian ekonomi digital ini dengan mempercepat transformasi digital masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menemukan teknologi yang tepat untuk transformasi digital di perusahaan? Pilihan cloud seperti apa yang dapat mendukung performance perusahaan sambil tetap menjaga security atau keamanan digital di perusahaan? Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan berbicara lebih banyak lagi, lebih detail mengenai bagaimana kita dapat extend enterprise network kita ke dalam Microsoft Azure dengan menggunakan Express Route yang dikolaborasikan bersama XL. Ini merupakan sebuah contoh nyata dari hybrid cloud yang secara sederhana kita bisa definisikan sebagai lingkungan komputasi yang menggabungkan infrastruktur on-premise atau sering pula disebut sebagai private cloud dengan public cloud, ya. Dan Microsoft kita melihat bagaimana tren transformasi digital yang diperkuat hybrid cloud dan multi cloud ini akan menjadi semakin relevan ke depan. Kami mengadakan survei dan berdasarkan survei yang dilakukan lebih dari 500 responden perusahaan di Amerika Serikat, 95% dari mereka menyatakan strategi hybrid dan multi cloud itu sangat penting ya untuk kesuksesan bisnis mereka. Sebab lingkungan hybrid dan multi cloud memungkinkan data dan aplikasi beroperasi di kedua infrastruktur, baik on-premise maupun di public cloud, sehingga memberikan berbagai flexibility benefit yang sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Nah, kami berharap bahwa materi yang akan kami bawakan hari ini dapat menjawab beberapa concern yang saat ini barangkali masih ada, masih Bapak Ibu miliki terhadap public cloud, sekaligus bisa memberikan assurance mengenai percepatan transformasi digital secara aman. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada XL Axiata yang telah menyelenggarakan acara pada siang hari ini dan juga kolaborasinya bersama Microsoft untuk Azure Express Route. Terima kasih sekali lagi dan selamat siang. Baik. Terima kasih Ibu Linda atas speech-nya. Saya setuju sekali dengan Ibu Linda, saat ini kita harus mendukung dan mempercepat proses transformasi digital, tentunya dengan Microsoft Azure Express Route dan Excel Axiata Business Solution ya Bu ya. Oke, nah pastinya Bapak Ibu para peserta sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan materi presentasinya. Saat ini sudah hadir 3 expert speaker yang sudah mempersiapkan topik-topik seru dan pastinya akan sangat berguna untuk diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Sekarang sudah hadir Mas Adam Aditya selaku Deputy Head Fixed Data Center and Cloud XL Axiata Business Solutions, dan ada Bapak Irving Hutagalung dan Bapak Vicky Setiono betul, yang tentunya juga akan sharing lebih detail bagaimana memaksimalkan kerja hybrid untuk business continuity. Langsung saja tidak akan berlama-lama, kita langsung menuju ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, sesi presentasi. Kepada Bapak Irving selaku selaku Country Engineering Lead dan Bapak Vicky selaku Country Lead Azure Business Lead akan berkolaborasi memberikan presentasinya. Kami persilakan Pak waktu dan layar. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati Pak Ori, Mas Adam, dan rekan-rekan XL Axiata, rekan-rekan peserta Infinity Talk kali ini. Senang sekali bisa berada di sini, hari yang spesial seperti yang dikatakan oleh Bu Linda, bagaimana kolaborasi antara Microsoft dan XL Axiata memberikan kontribusi di dalam era transformasi digital saat ini melalui sebuah solusi yang penting di era cloud saat ini, yaitu adalah Azure Express Route. Banyak sekali tema sebetulnya di dalam wording slide saya ini. Ada cloud connectivity, ada fast, reliable, dan private. Ini adalah tema-tema yang sebetulnya mewakili apa itu Azure Express Route, yang nanti akan coba kita jelaskan, tidak hanya dari sisi teknis, tapi juga melainkan dari sisi use case, hingga benefit case study dari customer kami globally maupun di Indonesia, yang telah menjalankan berbagai skenario transformasi digital di industri mereka menggunakan Azure Express Route. Namun sebelum kita masuk kepada apa itu Azure Express Route,
seringkali tadi dikatakan oleh Bu Linda mengenai cloud, hybrid cloud, dan multi-cloud. Izinkan saya sebelum kita mendalami Azure Express Route untuk memberikan satu perspektif apa yang Microsoft lihat dan definisikan mengenai cloud. Next slide. Baik, terima kasih. Microsoft adalah satu-satunya penyedia cloud yang memahami dan mempunyai solusi untuk memenuhi berbagai kebutuhan cloud, berbagai industri, dan berbagai segmen customer kami. Baik itu adalah penggunaan berbagai cloud yang kami maksud dengan multi-cloud, hybrid yang merupakan kombinasi antara on-premise dan public cloud, maupun dengan edge. Hal ini menjadi sebuah naratif yang penting yang ingin kami di Microsoft untuk para customer kami di market mengetahui this is Microsoft unique value proposition. Sebelum bertransformasi menjadi cloud company, Microsoft adalah on-premise technology provider yang sebagaimana rekan-rekan dan ketahui kita semua sama-sama bertransformasi menuju era transformasi digital menggunakan cloud, membuat kami dapat memahami apa sebetulnya kebutuhan dari environment perusahaan yang juga berangkat dari traditional ataupun teknologi private cloud ataupun on-premise. Namun approach yang kami berikan adalah approach bukan hanya konsep terhadap multi-cloud, hybrid, dan edge, melainkan juga menjadi sebuah teknologi yang memberikan value add. Next slide, yang akan saya coba jelaskan bagaimana di slide berikutnya approach yang kami maksud untuk membuat konsep daripada multi-cloud, hybrid, dan edge ini bisa menjadi kenyataan. Baik, kita kenal, sudah disampaikan tadi beberapa istilah. Izinkan saya sekarang untuk bisa lebih clear menjabarkan istilah-istilah tersebut. Multi-cloud, Microsoft memahami bahwa Anda, para customer kami, akan membangun strategi multi-cloud, sehingga kita melihat bagaimana nanti multi-cloud ini akan menjadi bagian dari strategi transformasi digital customer kami. Next click. Di on-premise, kami juga sadar bahwa infrastructure on-premise will be here to stay, dan kami tidak ingin hanya membatasi melakukan connectivity dari on-premise ke Azure, ke public cloud kami, tapi kami juga ingin memberikan value add, di mana sekarang kami dapat membawa layanan Azure di public cloud ke on-premise environment yang dapat berjalan di requirement seperti yang terlihat di dalam slide ini. Next click. Dan yang pasti kami mengantisipasi datangnya era IoT, di mana data yang dihasilkan oleh devices akan memberikan sejumlah data yang lebih besar dan semakin besar, dan oleh karenanya kami ingin membawa kemampuan dari edge computing sebagai salah satu skenario cloud yang terintegrasi. Next click. Sehingga menjadi sebuah pendekatan di mana cloud bukan lagi adalah tempat. Cloud adalah sebuah model di mana secara tersentralisasi menggunakan Azure Arc, Anda dapat pertama mengontrol, kedua menggovern atau melakukan tata kelola, hingga ketiga mengamankan keseluruhan environment ini, dan Express Route adalah komponen connectivity yang akan memberikan experience yang baik, fast, yang reliable, dan juga highly performant. Next slide. Dan saat ditanya mengenai Express Route, sebetulnya kita masuk kepada naratif yang sudah sangat sering kita ketahui mengenai apa itu benefit dari cloud. Speed, scale, dan economics. Rasanya kita semua sudah familiar dengan ini. Next click. Dan concern yang sebetulnya sangat obvious, yang banyak kita dengar di berbagai industri. Kita punya environment multi-cloud, punya environment hybrid, dan punya environment edge. Bagaimana melakukan cross-premise integration dengan secure, dengan reliable, dan juga dengan cepat. Ini adalah summary di mana sebetulnya tantangan dan benefit yang dijawab oleh Azure Express Route. Next slide. Dan sebetulnya pada saat melihat Express Route,
ada 4 tema yang penting yang ingin kami jabarkan lebih detail. Dengan Express Route, Anda dapat memilih network performance yang Anda inginkan. Anda dapat mendesain aplikasi untuk memenuhi quality of service atau QoS berdasarkan SLA yang Anda inginkan. Kedua, Express Route memberikan private dedicated connection antara Azure dengan data center Anda, sehingga tidak perlu bergantung kepada shared network infrastructure di internet. Up to 10 Gbps dedicated connection yang nanti akan didetailkan oleh rekan saya Irving untuk mendapatkan the best possible high bandwidth connection antara Azure Data Center dengan on-premise data center Anda. Dan terakhir adalah untuk mentransfer large dataset in and on, masuk dan keluar Azure Data Center, Express Route menyediakan alternatif yang lebih ekonomis. Next slide. Dan kemudian pada saat kita melihat skenario, tentunya pada saat Anda ingin memberikan berbagai opsi, melakukan connectivity di dalam environment cloud Anda, kembali lagi cloud bukan hanya Azure, cloud is your multi-cloud, cloud is your private cloud, banyak sekali skenario yang dapat dipertimbangkan. Secure point-to-site connectivity atau yang kita bilang dengan point-to-site adalah skenario jika Anda ingin menggunakan cloud untuk berbagai kebutuhan development ataupun POC. VPN connectivity site-to-site adalah salah satu opsi membuat reliable connectivity yang juga secure, memanfaatkan berbagai layanan IaaS maupun PaaS yang ada di Azure. Next click. Namun tentunya pada kesempatan kali ini, sebuah experience yang memberikan performance dan SLA terbaik adalah Express Route, di mana nanti berbagai skenario yang akan dijabarkan oleh rekan saya Irving seperti mission critical workloads hingga SAP hingga big data analytics merupakan kemampuan yang didukung oleh capability dari Express Route. Next slide. Saya ingin sharing beberapa use case di mana customer-customer ini menggunakan Express Route dan transformasi atau skenario apa yang di-enable. Pertama, BP. Sebagai energy company, mereka beroperasi secara global dan mengeksekusi sebuah strategi membangun hybrid cloud infrastructure, melakukan salah satu sebagaimana disebut sini, melakukan exit dari mega data center mereka untuk membangun hybrid environment. Dan yang paling penting adalah bagaimana arsitektur hybrid yang di-empower oleh Azure dan juga Express Route memungkinkan BP memenuhi aspek-aspek regulatori, aspek-aspek regulasi dan juga compliance yang didukung dengan best practice daripada hybrid architecture dengan connectivity yang diperkuat oleh Azure Express Route. Dan tentunya kita bicara industri seperti mereka mempunyai landscape yang kompleks. Tidak hanya office di dalam kota besar, namun kita bicara remote operations, sehingga memungkinkan berbagai skenario networking daripada Azure dapat digunakan di environment sekompleks ini. Next slide. Selain BP, saya ingin memberikan salah satu use case di mana workload mission critical seperti SAP on Azure. L'Oreal membangun strategi transformasi digital mereka dimulai dengan memigrasikan SAP ke Azure. Dapat dilihat di sini, benefit yang dapat dikuantifikasi oleh mereka adalah improve performance dan reduce DC atau DRC, disaster recovery testing time by more than 50%. Dan juga membantu mereka mereduce carbon footprint, sebuah tema yang penting di dalam perjalanan menuju ESG, atau Environmental Sustainability Goals. Next slide. Dan ini adalah slide terakhir saya sebelum saya berikan kepada Irving. Di Indonesia, kami juga melalui misi kami, yaitu adalah berdayakan Indonesia, membantu perusahaan hingga UMKM di Indonesia untuk bertransformasi digital, dan United Tractors adalah salah satu customer kami yang juga melakukan transformasi, dimulai dengan memigrasikan SAP S/4HANA mereka dari on-premise ke Azure. Tapi tidak berhenti di sana, kami membantu transformasi mereka untuk bertransformasi menjadi hybrid work, mengintegrasikan kemampuan Microsoft 365, 365, untuk mengempower kolaboratif solution. Dan yang tentunya membangun sebuah kultur inovasi dengan teknologi seperti Azure DevOps, yang akan mempercepat berbagai cloud native applications dibangun, dan semua connectivity ini dibangun menggunakan Azure Express Route. Harapannya dengan informasi dari saya memberikan gambaran bagaimana benefit penerapan hingga berbagai skenario cloud dapat didukung menggunakan Azure Express Route. Next slide, saya serahkan kepada Irving Hutagalung.
Oke, terima kasih Vicky. Tadi dari rekan saya Vicky sudah jelaskan dari sisi aspek bisnis, kira-kira apa sebenarnya tujuannya penggunaan Expressroute. Rekan-rekan bisa lihat di sini ya, dari diagram yang saya berikan, sebenarnya Expressroute ini cukup kompleks ketika implementasi, oleh karena itu makanya kita bekerja sama dengan partner kita dalam hal ini sebagai Excel sebagai connectivity provider ya. Nah, kalau dilihat bahwa rekan-rekan kan tentunya memiliki data center sendiri atau network sendiri, itu ada di sebelah kiri, dan nanti dengan dibantu oleh tim dari Excel, maka akan ada dedicated connection dari jaringan di perusahaan ataupun di data center Anda untuk terhubung dengan Excel. Nah, itu yang garis warna merah. Nah, Microsoft dan Excel sudah bekerja sama sehingga dari Excel menuju ke Azure Edge kami di Jakarta, itu sudah ada 2 jalur terpisah Expressroute Circuit yang sifatnya highly available, sehingga apabila ada masalah di salah satu, maka jalur yang kedua akan langsung aktif. Dan dari sini, perusahaan rekan-rekan nanti bisa menggunakannya untuk terhubung baik dengan Azure Public Services ataupun Azure Compute yang sifatnya private. Jadi dengan menggunakan Expressroute seperti tadi rekan saya Vicky sudah jelaskan, maka akan tercipta dedicated connection yang secure, yang hanya digunakan oleh perusahaan rekan-rekan saja. Jadi tidak tercampur dengan jalur dari internet yang lain. Oke, next slide. Saya akan jelaskan beberapa skenario penggunaan Expressroute ini, tapi yang perlu saya tekankan adalah biasanya Expressroute digunakan ketika sudah terdapat mission critical workload yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan Anda. Dalam contoh ini ada beberapa, saya hanya sekilas saja jelaskan, tentunya nanti kita berharap ke depannya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Pertama dan yang paling sering digunakan memang adalah untuk storage backup and recovery. Jadi ada banyak customer kami yang seperti Vicky bilang tadi, bahwa tetap ada aplikasi-aplikasi yang mungkin dipertahankan di on-premise, tetap berjalan, tidak ada masalah, tapi mungkin perlu dipertimbangkan untuk melakukan disaster recovery ke Azure. Nah, di sana Expressroute menyediakan jalur koneksi supaya ketika melakukan replikasi data, ketika melakukan backup dan lain-lain itu jauh lebih cepat dan jauh lebih secure. Kemudian ada juga customer kami yang menggunakan Expressroute ketika mereka menganggap Azure sebagai virtual data center mereka. Jadi Azure tidak dianggap sebagai sesuatu yang ada di internet gitu ya, tapi benar-benar sebagai bagian atau extension dari data center mereka. Sehingga kita sebutnya virtual data center. Jadi benar-benar menggunakan Expressroute ini kita perusahaan rekan-rekan nanti bisa menganggap bahwa Azure sebagai data center Anda sendiri. Nah, selanjutnya setelah connection itu sudah ada, maka mulailah kita bisa melihat solusi-solusi lain seperti misalnya mengextend VMware mungkin yang dipakai di on-prem digabungkan dengan solusi dari Azure yang namanya Azure VMware Solution, atau misalnya mau meretire komputer-komputer klien yang banyak digunakan dan ingin menggunakan Azure Virtual Desktop. Nah, dengan menggunakan Expressroute maka kita bisa menjamin performance dari network dan juga security dari connection-nya. Nah, kita masuk ke bagian bawah, kita masuk ke bagian aplikasi. Nah, tadi Vicky udah sebutkan ya, di beberapa customer kita yang digunakan itu adalah untuk SAP misalnya, jadi Mission Critical Application. Jadi bisa line of business application atau core application seperti SAP. Jadi sudah banyak sekali customer kami yang menempatkan aplikasi LOB mereka, atau contohnya seperti SAP dan lain-lain itu ditaruh di Azure, tapi diakses dari network mereka menggunakan Expressroute. Jadi kita bisa menjamin bahwa performance dari networknya itu tetap stabil. Kemudian ada juga solusi yang membutuhkan kemampuan hybrid. Jadi mungkin aplikasinya ada di cloud, tapi datanya mungkin ada di on-premise, mungkin karena regulasi gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Jadi mungkin data primary-nya ada di on-premise, tapi ada analytics atau machine learning yang dilakukan di cloud supaya bisa memanfaatkan capacity besar dari cloud. Nah, ini bisa dilakukan dengan mudah karena sudah ada Expressroute sehingga hubungan antara on-prem dan Azure itu stabil dan performance-nya juga tinggi. Dan terakhir tentunya adalah Big Data Analytics. Di sini karena dari Microsoft juga kita menyediakan data analytics seperti Power BI dan Power Platform, maka kemampuan dan capacity dari cloud itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal, tapi dikombinasikan dengan data-data yang mungkin ada di on-prem gitu. Jadi dengan 6 skenario ini,
adalah 6 skenario yang paling umum yang biasanya digunakan oleh customer-customer kami ketika dikombinasikan dengan ExpressRoute. Next slide. Untuk contoh lain lagi adalah ketika sudah menggunakan ExpressRoute, maka perusahaan dari rekan-rekan semua juga bisa memanfaatkannya untuk menghubungkan titik-titik cabang antar cabang di dalam perusahaan Anda sendiri. Jadi contohnya misalnya di sini di diagram bisa dilihat kantor di Jakarta mungkin sudah punya ExpressRoute ke Jakarta, kemudian kantor di Kuala Lumpur misalnya sudah terhubung dengan ExpressRoute di Kuala Lumpur, dan sudah ada data ataupun aplikasi yang ditempatkan misalnya di Azure di Singapura atau Azure di Hong Kong gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita juga bisa mengextend, next click, kita bisa extend dengan menggunakan yang namanya ExpressRoute Global Reach. Dengan ExpressRoute Global Reach, boleh diklik dulu. Rekan-rekan bisa memanfaatkan jalur ExpressRoute yang sudah ada tadi, baik di Jakarta maupun Kuala Lumpur, sehingga kantor yang di Jakarta dan Kuala Lumpur juga bisa terhubung. Gitu ya, sehingga memanfaatkan jalur ExpressRoute ini dengan maksimal. Nah, ini jadi sudah menjadi komplement terhadap one yang mungkin dimiliki oleh perusahaan saat ini gitu. Jadi dengan tadinya ExpressRoute hanya dipakai untuk terhubung ke Azure, maka sekarang ExpressRoute-nya juga bisa digunakan untuk terhubung antar kantor yang terpisah gitu. Next slide. Dan terakhir, kita bisa extend ini menjadi bentuknya sebagai sebuah virtual one. Nah, jadi mungkin untuk rekan-rekan yang datang dari kantor-kantor multinasional, boleh di next click aja sampai selesai animasinya. Bisa memanfaatkan ExpressRoute ini sehingga bisa membangun virtual one yang menghubungkan semua kantor. Jadi ada beberapa kantor multinasional customer kami yang mereka memang memiliki cabang di berbagai negara, dan mereka memang sudah menggunakan Azure gitu ya. Maka di semua titik negara mereka terhubung dengan menggunakan ExpressRoute ke Azure, dan selanjutnya semua connectivity antar titik-titik cabang mereka atau titik-titik kantor mereka di berbagai negara itu terhubungnya jadinya dengan menggunakan ExpressRoute. Mungkin klik terakhir, ada satu lagi itu animasinya. Ya, jadi bisa dilihat di sini, mungkin saya tidak akan jelaskan lebih rinci karena ini memang sudah masuk ke aspek teknis dari network, tapi memang ini akan sangat memudahkan perusahaan rekan-rekan nanti kalau ingin menggunakan One. Jadi dengan menggunakan Azure sebagai backbone-nya, maka dan menggunakan ExpressRoute di masing-masing cabang, maka dengan cara seperti itu kita bisa bangun virtual one dan bisa digunakan untuk berbagai aspek di dalam perusahaan rekan-rekan masing-masing. Jadi untuk rinciannya nanti bagaimana connectivity dari Azure, bagaimana perusahaan Anda untuk terhubung ke Azure-nya ExpressRoute melewati XL, maka nanti Pak Adam dari XL akan menjelaskan lebih lanjut mengenai how you can use it, bagaimana caranya nanti untuk step berikutnya. Demikian aja dari Microsoft, baik dari Vicky maupun dari saya, dari Irving. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Vicky dan Bapak Irving ya dari Microsoft Indonesia atas pemaparan yang cukup detail dari sisi produk, technical, sampai dengan study case-nya. Nah, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya dulu ya. Setelah pemaparan dari tim Microsoft, sekarang kita dengarkan kembali dari tim Excel. Ada Mas Adam Aditya selaku Deputy Head Fixed Connectivity IoT dan Cloud yang akan mempresentasikan terkait hybrid working to improve our business continuity. Pada Mas Adam, persilakan. Ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Teteh atas waktu dan layarnya. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Adam Aditya. Saya Deputy Head of Fixed Connectivity ICT and Cloud dari Excel Business Solution. Sebelum saya berlanjut ke presentasi atau ke slide selanjutnya, izinkan saya untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua. Semangat pagi. Dan mungkin di sesi kali ini saya tidak akan menjelaskan terlalu teknikal karena tadi sudah di-cover oleh rekan-rekan dari Microsoft Indonesia, yaitu dari Pak Irving dan Pak Vicky. Oke, boleh di next. Oke, rekan-rekan semua. Jadi
sebelum saya menjelaskan apa sih yang di-offer oleh XL Axiata gitu ya di kesempatan atau di sesi kali ini, izinkan saya untuk menceritakan sedikit rekan-rekan semua terkait dengan siapa XL Axiata dan juga bisnis apa saja dan sudah sampai mana kita sampai saat ini gitu teman-teman. So, ya XL Axiata seperti yang rekan-rekan sudah ketahui gitu ya, kita adalah salah satu telecommunication provider terbesar rekan-rekan semua di Indonesia, dan di sini kita sudah mengcover 90% dari population dengan jaringan 4G dan juga 5G, disupport oleh NB-IoT juga rekan-rekan semua. Nah, sehubungan dengan itu juga saat ini dengan market 5G, XL Axiata juga sedang menuju ke arah sana rekan-rekan semua, di mana XL Axiata saat ini sudah mencoba sedang berjalan ke arah 5G rekan-rekan semua. Lalu izin saya untuk menjelaskan lagi, di sini kami juga punya beberapa lini bisnis lain di luar dari telekomunikasi, di mana kami juga ada digital business, ada Boost, ada Aspirasi, ada Apigate, dan dari sisi infrastruktur juga ada Eco, rekan-rekan semua. Dan di sini XL Axiata dengan beberapa lini bisnisnya rekan-rekan semua seperti XL, Axis, terus juga XL Prioritas, ada XL Home, itu berusaha untuk memberikan layanan yang prima rekan-rekan semua, di mana sampai dengan saat ini kita sudah mencapai subscriber aktif sejumlah 57.900.000 rekan-rekan semua, dan di cover dengan coverage 153.000 BTS yang diantaranya adalah BTS yang sudah mengcover 4G rekan-rekan semua gitu. Nah, kami di sini sebagai XL Axiata Business Solution, di mana kami adalah integrated ICT solution yang menawarkan layanan ICT terintegrasi yang difokuskan untuk membantu rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan yang bergerak di sisi enterprise dan juga sektor bisnis lainnya. Kalau bisa begitu teman-teman. Dan jika melihat statistiknya, sampai dengan saat ini rekan-rekan semua, kami telah mempunyai lebih dari 3.000 corporate customer di 330 sektor industri yang berbeda rekan-rekan semua. So di sini menjelaskan bahwa XL Axiata Business Solution mencoba untuk membantu berbagai macam sektor industri, tidak hanya spesifik industri saja, tapi kita juga berusaha untuk membantu sektor industri lainnya guna memenuhi kebutuhan ICT mereka untuk memperlancar atau mempermudah bisnis mereka ke depannya. Oke, boleh di next. Oke, so jika kita berbicara terkait dengan service atau layanan rekan-rekan semua, udah pasti XL Axiata sebagai salah satu telco provider itu memprovide komunikasi atau basic communication atau layanan komunikasi yang basic rekan-rekan semua, seperti mobile dan fixed connectivity, dan juga layanan yang berhubungan dengan konektivitas rekan-rekan. Nah, di lingkaran ini kita bergerak di sisi bisnis segmen, di mana sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kami berfokus untuk memprovide solusi ke rekan-rekan bisnis. Di sana tidak hanya kami menyediakan layanan basic saja, tapi kita juga sudah mulai mencakup ranah ICT rekan-rekan semua, di mana ini sejalan dengan semangat kami untuk bisa menghadirkan solusi yang terintegrasi bagi rekan-rekan semua, di mana solusi tersebut tidak hanya mencakup solusi-solusi tertentu aja, tapi di sini juga kita sudah mulai ke ranah seperti cloud, big data analytics, juga cyber security, lalu ada productivity application dan lain-lain. Di sana gunanya adalah membantu teman-teman sekalian untuk menjawab tantangan bisnis yang kedepannya itu makin fleksibel dan juga makin kuat teman-teman, seperti itu kurang lebih. Oke, boleh di next. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya, rekan-rekan semua. So, XL Axiata Business Solution itu sudah mempunyai atau sudah dipercaya oleh lebih dari 3.000 customer dengan
dengan 330 sektor industri yang berbeda, teman-teman. Di antaranya government dan public sector, juga kita punya customer di SME dan healthcare, kita juga ada customer di financial sector, di retail dan consumer product, kita juga ada di ISP dan energy, kita juga ada di media dan e-commerce, logistik dan transportation. Artinya apa rekan-rekan semua? Artinya di sini Excel berusaha untuk expanding atau tidak hanya berfokus ke satu sektor saja rekan-rekan semua, tapi di sini Excel berusaha untuk membantu segala macam sektor dalam memenuhi kebutuhan ICT atau kebutuhan bisnis mereka rekan-rekan semua. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, dengan itu semua tentunya dibutuhkan recognition gitu teman-teman. Nah, di sini kami sebagai pendukung layanan kami juga sudah tersertifikasi rekan-rekan oleh beberapa institusi yang resmi yang ada di Indonesia, dan juga ada sertifikasi yang membantu rekan-rekan di bisnis untuk mengerjakan proyek-proyek strategis, teman-teman. Jadi di sini membuktikan bahwa kami di sini internal resource kami memang cukup punya resource yang memang bisa membantu rekan-rekan semua dalam mengembangkan bisnis rekan-rekan sekalian. Oke, boleh di next. Oke, rekan-rekan semua. Setelah tadi saya memaparkan sedikit terkait dengan siapa itu Excel, mungkin di sesi saat ini atau di slide ini saya akan mencoba untuk sedikit membahas terkait dengan background, trend, dan challenge yang ada di dunia saat ini gitu ya rekan-rekan semua. So ya rekan-rekan semua, interkoneksi itu saat ini sudah menjadi salah satu bagian dari kebutuhan yang cukup krusial rekan-rekan semua, di mana interkoneksi ini itu membantu industri untuk mempercepat dan menskalakan transformasi digital mereka rekan-rekan semua, di mana hal ini juga sejalan dengan perkembangan interconnection itu sendiri, teman-teman. Di mana di sini interconnection itu gunanya adalah untuk membantu bisnis yang mana kebutuhannya itu semakin hari itu semakin bervariasi gitu ya teman-teman. Dan di sini ada satu white paper dari Gartner, di mana di sini Gartner bilang bahwa di tahun 2024 nanti lebih dari 45% penggunaan IT itu atau spending IT itu akan shifting teman-teman dari tradisional solution ke cloud gitu teman-teman. Di mana hal ini cukup menarik karena memang kita lihat di tahun ini aja bahwa hampir sebagian besar dari business user itu memang mulai beralih rekan-rekan ke cloud based solution gitu. Dan juga ada satu statement lagi dari Equinix GXR report. Jadi di mana dia memaparkan hasil studinya bahwa Asia Pacific Interconnection itu akan tumbuh sebesar 46% di 2024 dan juga berkontribusi lebih dari 28% dari bandwidth interkoneksi secara global. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, lalu di sini saya akan memaparkan sedikit teman-teman terkait dengan challenge apa sih biasanya yang dihadapi oleh penggiat bisnis atau business user atau enterprise gitu ya. Jika tadi mungkin dari tim Microsoft sudah menjelaskan bahwa Express Route ini ditunjukkan untuk siapa dan juga bisnis study case-nya itu seperti apa, use case-nya seperti apa dan lain-lain. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan challenge apa yang dihadapi sampai pada akhirnya mereka menggunakan Azure Express Route, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya Azure Express Route itu service yang cukup unik, teman-teman, di mana
beberapa use case yang tadi sudah mungkin sempat disampaikan juga, kebanyakan dari business user ini membutuhkan koneksi yang dedicated, reliable, konsisten, dan juga secure, teman-teman. Di mana hal ini sangat penting ketika kita berbicara soal business continuity, gitu teman-teman. Lalu yang kedua adalah keterbatasan geographical, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu bahwa infrastruktur di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya optimal. Jadi mungkin ada beberapa daerah atau area yang tidak merata koneksi internetnya, dan itu juga sangat berpengaruh terhadap kontinuitas bisnis. Nah, di sini hal tersebut bisa dijawab, teman-teman, oleh Azure Express Route, di mana koneksi internet itu yang tadi saya sebutkan terbatas itu bisa di cover oleh Azure Express Route, gitu, teman. Dan sini ada sedikit diagram gitu ya, sebelum interconnection dan juga sesudah interconnection, di mana sesudah interconnection koneksi itu lebih optimized, di mana pendekatannya itu multi point connectivity dan tidak tercentralized di satu data center saja, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, so rekan-rekan semua, ini adalah salah satu user selling point yang mungkin saya bisa sampaikan. Kenapa sih Express Route itu kenapa Express Route itu harus teman-teman gunakan melalui Excel, gitu, teman-teman. Jadi di sini kita mengoffer 3 unique selling point, teman-teman. Yang sudah pasti nomor 1, kita menjamin traffic antara data center kami ke Microsoft itu aman. Jadi jalur atau trafficnya itu kita berikan traffic maximum protection. Lalu kita juga memberikan high availability network. Jadi di sini kita memprovide 99.5 uptime SLA untuk memastikan koneksi teman-teman itu tetap prima gitu, teman-teman. Dan juga di sini kita juga memberikan experience yang konsisten, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah seamless integration dan juga easy to scale. Di sini kita memastikan bahwa provisioning antara data center teman-teman dengan kami sebagai service provider itu bisa berjalan dengan seamless. Dan juga ditambah kami memberikan bandwidth yang fleksibel, mulai dari 50 Mbps sampai dengan 100 Gbps. Itu, teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, mungkin di sini saya nggak akan terlalu banyak memaparkan secara teknikal. So di sini saya hanya sedikit menjelaskan di mana posisi Excel. Tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Irving di diagramnya. Jadi Excel di sini berlokasi di Jakarta Region, di CDCI 1, di Cyber 1 Jakarta. Ya, posisi kita ada di tengah sebagai intermediary antara data center customer dengan data center Microsoft. Jadi kita di sana memberikan jalur ke rekan-rekan semua untuk melakukan koneksi langsung ke Microsoft Azure, gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, teman-teman, ini mungkin sedikit mengulang. Jadi Azure location itu ada 34 lokasi dan salah satunya di Jakarta. Kita ada di CDCI seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, CDCI di Cyber 1 Jakarta. Dan mungkin ke depannya kita juga akan menyediakan Express Route Connection ke Singapura, teman-teman, untuk layanan ke depannya. Oke, teman-teman. Mungkin ini akhir dari presentasi saya. So, jika rekan-rekan semua tertarik dan juga mungkin ingin mengetahui lebih nih rekan-rekan terkait dengan layanan Azure Express Route ini, mungkin kita bisa teman-teman bisa menghubungi beberapa channel yang tersedia di presentasi atau slide yang ada di layar teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Ted. Terima kasih Mas Adam atas presentasinya. Nah, pemaparan terkait Microsoft Azure Express Route ini telah dijabarkan secara jelas sekali ya Bapak Ibu semua.
pastinya oleh para expert kita tadi. Tadi ada Bapak Irving Hutagalung selaku Country Engineering Lead dan Bapak Vicky Setiono selaku Country Lead Azure Business Lead dan tentunya Mas Adam Aditya selaku Deputy Head Fixed Connectivity IoT dan Cloud dari Excel. Nah, mumpung para expertnya ada di sini, Bapak Ibu silahkan tanya sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya pada kolom Q&A ya. Nanti kita akan pilih dari Bapak Ibu semua yang beruntung. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, seperti tadi janji saya di awal, saya punya hadiah untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, saat ini kami akan raffling 3 nama yang beruntung untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari XL Business Solutions senilai lebih dari Rp300.000. Wah, lumayan sekali nih Bapak Ibu. Ayo silakan panitia diputar di raffling. Kira-kira siapakah pemenangnya pada siang hari ini? Nama saya dimasukin kan ya? Tentu tidak. Oke. Iya, ini sudah ada pemenang pertama. Siapakah dia? Ya, pemenang pertama ada Bapak Aris Iwan Nurrahman. Bapak Aris Iwan Nurrahman dari PHE Jambi Merang. Lalu nama kedua juga sudah ada, yaitu Egy Febrianto dari Hypernet Indodata. Lalu yang ketiga ada Nurdin Zainal Mustafa dari PT Hypernet Indodata juga. Ya. Oke, para pemenang yang tadi sudah disebutkan namanya, harap menuliskan atau mereply hadir ya pada kolom Q&A. Dan tentunya tuliskan nama diri dan nama perusahaan yang Bapak Ibu sudah registrasikan ke kami. Oke, sekarang kita lanjutkan ke segmen Q&A. Nah, lumayan nih. Udah banyak yang mengajukan pertanyaan. Di kolom Q&A saya cek. Sebentar. Sebentar ya. Panitia mungkin boleh dibantu. Ya. Oke, yang pertama. Saat saya mengaktifkan atau menonaktifkan MAC-SEC atau memperbarui kunci MAC-SEC, apakah jaringan lokal saya akan kehilangan konektivitas ke Microsoft melalui ExpressRoute? Ya, pertanyaan kedua. Oke, mungkin kita jawab dulu aja ya. Bagaimana Pak Vicky atau Pak Irving? Boleh mungkin dibantu Pak? Halo, udah jelas ya kedengaran suara saya? Oke, iya. Pertanyaannya teknis sekali ya. Jadi nanya mengenai Mac SCC ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan yang teknis, kita bisa bahas di luar diskusi ini ya. Karena terus terang untuk menjawab mengenai connectivity tadi, terutama kalau kita lagi mau nge-recycle key ya, itu susah menjelaskan deh kalau nggak pakai diagram gitu ya. Tapi intinya sih ada banyak mekanisme yang bisa digunakan nanti ketika kita untuk memastikan bahwa connectivity-nya tetap berjalan, tapi sambil kita melakukan recycle key gitu ya. Apalagi kan tadi seperti Pak Adam juga udah tunjukkan tadi dalam diagram, itu kan nanti ada 2 jalur ya. Jadi tujuannya kita punya 2 jalur dan dalam kondisi aktif-aktif itu tujuannya supaya kalau di satu titik kita perlu melakukan maintenance, maka connection-nya tetap berjalan karena ada 1 jalur lagi yang tetap aktif gitu. Jadi mungkin itu sih penjelasan saya sekilas, tapi kalau memang mau perlu lebih detail nanti kita bisa
mungkin bisa kontak ya ke Excel, tadi udah ditunjukkan kan gitu kontak, cara kontaknya seperti apa, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, baik. Nah, mungkin saya lanjut lagi ini Pak ya, ada pertanyaan lagi. Yang kedua dari Wetinda, apa saja yang perlu dipersiapkan dan dipastikan dari sisi customer Excel untuk migrasi menggunakan koneksi Azure Express Route? Berapa estimasi waktu yang dibutuhkan untuk implementasi? Mungkin boleh gantian ke Pak Vicky. Terkait dengan komersial mungkin dari Mas Adam, karena pertanyaan terkait dengan dari kesiapan dari sisi XL ya tadi ya. Mungkin Mas Adam. Boleh Mas Adam, silakan Mas. Oke, thank you sebelumnya. So, pertanyaannya adalah apa saja yang perlu dipersiapkan dan dipastikan dari sisi customer Excel untuk migrasi menggunakan koneksi Azure Express Route, dan berapa estimasi waktu yang dibutuhkan untuk implementasi. Oke, so mungkin saya akan menjelaskan dari estimasi waktu dulu ya. Jadi estimasi waktunya itu sendiri itu berkisar antara 2 sampai dengan 4 minggu gitu, tergantung dari area dan lain-lainnya gitu ya. Lalu terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan dan dipastikan dari sisi customer Excel untuk migrasi menggunakan koneksi Azure Express Route, mungkin yang pertama yang perlu dipastikan adalah sebelum kita menuju ke arah sana, kita akan ada pre-survey terlebih dahulu. Kita akan melihat dulu area coverage dari customer itu ada di mana site-nya. Nanti setelah kita selesai pre-survey, nanti baru kita akan memberikan satu statement ke customer bahwa ini sudah bisa atau bisa dilanjutkan prosesnya seperti itu. Nah, terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan, kemungkinan yang perlu dipersiapkan adalah mungkin subscribe dari sisi teknikal ya. Dari sisi teknikal itu mungkin subscription di sisi Azure-nya, karena kami dari sisi service provider itu nantinya akan membantu provisioning dari sisi service provider. Jadi untuk urusan physicality dan lain-lainnya itu mungkin nanti urusan customer, dan dari sisi subscription nanti akan berhubungan antara customer dengan Microsoft secara langsung, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjawab nih Ibu atau Bapak ya, Wetinda. Semoga menjawab ya. Nah, lalu masih ada lagi dari Nova PT Aptindo. Paket apa saja dan bundling seperti apa service Azure dan Excel? Nah, mungkin Mas Adam lagi nih kayaknya nih Mas. Silakan Mas Adam. Oke, siap. Oke, bundling apa saja dan package apa aja atau bundling apa saja tadi ya? Ya, jadi kalau terkait dengan package atau bundling, mungkin saat ini kami hanya memprovide single offering, di mana kami menawarkan hosted connection ke Azure Express Route. Tapi mungkin ke depannya nanti di roadmap kita juga nanti mungkin akan membundling ini dengan layanan-layanan kami, di mana layanan itu tidak hanya terbatas oleh layanan yang berhubungan dengan connectivity saja. Mungkin itu jawabannya Mbak Teta. Oke Mas Adam. Nah, mungkin nanti jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan lanjutan ya, misalkan sudah melontarkan pertanyaan di sini tapi masih kurang jelas, bisa menghubungi juga sales kami ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang selanjutnya dari Arif dari Pertamina. Dapatkah saya memiliki beberapa sirkuit express route di metro yang sama? Apakah saya menautkannya ke jaringan virtual yang sama? Nah, mungkin dari teman Microsoft ya boleh bantu ini untuk pertanyaan ini. Ya.
Mungkin saya coba bantu jawab. Jadi seperti tadi kalau kita kembali ke diagram yang sebelumnya udah ditunjukkan, sebenarnya kan Express Route ini ada 2 bagian ya. Jadi ada bagian di sisi connectivity dari jaringan customer menuju ke titik di gedung cyber yang disediakan oleh XL, dan kemudian dari gedung cyber menuju ke Azure gitu. Nah, saya coba jawab dari sisi Azure-nya dulu. Jadi memang ketika kabel fisik sudah tersambung gitu ya, maka langkah selanjutnya kan kita harus membangun Express Route Circuit-nya ya. Nah, Express Route Circuit ini sebenarnya bisa dibuat sebanyak yang dibutuhkan gitu. Tentunya dengan cost yang bertambah gitu. Jadi salah satu hal yang perlu nanti kita diskusikan dengan baik dibantu oleh tim Excel dengan customer nanti adalah seberapa banyak sirkuit yang dibutuhkan. Seberapa banyak sirkuit yang dibutuhkan dan kira-kira kebutuhannya untuk apa, karena kalau terlalu banyak juga tapi tidak dipakai nanti cost-nya justru jadi berlebihan gitu ya. Jadi kita akan buat seminimal mungkin gitu. Nah, dari sisi berapa banyak yang bisa dibuka ya sebenarnya bisa banyak gitu ya. Tapi untuk kebetulan Express Route juga ada beberapa jenis, tapi at the very minimum yang ada Express Route yang standar itu bisa sampai 10 sirkuit. Mungkin itu dari saya. Kembali ke MC. Iya, thank you Pak Irving. Pertanyaan-pertanyaannya cukup teknis ya Pak ya. Berarti para pesertanya ini harusnya sangat ini nih Pak, sangat mengerti nih untuk materi-materi kita pada hari ini nih Pak. Ya. Oke, masih ada lagi. Nah, ini kayaknya pada semangat juga nih untuk mendapatkan hadiah nih dari kita. Ya, selanjutnya ada Amiral. Dapatkah saya memiliki beberapa sirkuit Express Route? Oh, sorry, itu sudah. Maaf. Selanjutnya, apakah ada perbedaan harga antara cloud services dan cloud services klasik dan cloud services dukungan diperpanjang? Wah, ini maksudnya gimana nih? Mungkin para expertise Pak Vicky mengerti maksudnya ini. Kalau saya jujur tidak mengerti maksud dari pertanyaannya. Monggo Pak Vicky atau Pak Irving. Iya, saya sama seperti Mbak Yos, membutuhkan perhatian lebih lanjut terhadap pertanyaannya. Oke. Iya benar. Oke. Apakah ada perbedaan harga? Oke, mungkin kita skip dulu ya. Nanti kepada yang mengajukan pertanyaan mungkin bisa diulang pertanyaannya sehingga kita bisa menjawabnya juga yang lebih clear gitu ya Bapak Ibu. Ya, masih ada lagi rekan-rekan panitia pertanyaannya? Udah ya, udah cukup ya. Oke, udah cukup nih Pak Vicky dan Pak Irving, Mas Adam. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Baiklah, karena waktu juga udah nggak panjang, saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah bertanya. Sebelum menuju penghujung acara, saya juga ingin mengumumkan kembali 2 orang penanya yang beruntung dan akan saya berikan GoPay secara langsung ditransfer ke nomor rekening atau nomor HP yang digunakan Bapak Ibu sekalian dalam GoPay-nya. Oke. Siapakah nama pemenangnya? Semoga ada nama saya. Ya, panitia. Siapakah nama pemenangnya? Satu, 2, 3. Mungkin saya kasih nomor GoPay saya aja kali ini kayaknya nih. Iya, pemenang dari yang mengajukan pertanyaan terbaik. Kita pilih kepada Amira Arif dari Pertamina, lalu yang kedua Wetinda dari Mitra Lintas Multimedia. Selamat kepada para pemenang. Silakan langsung dicek GoPay-nya. Nanti jangan lupa juga untuk konfirmasi hadir pada kolom Q&A ya.
dikonfirmasi hadir, nama lengkap, dan nama perusahaan yang telah teregistrasi pada acara hari ini. Jangan lupa. Oke, selamat kepada 2 orang pemenang yang beruntung. Silakan bisa menuliskan konfirmasi hadir ya pada kolom Q&A. Ya, untuk mengetahui lebih banyak mengenai servis dari XL Business Solutions, kita langsung cek di website excel.co.id atau menghubungi 817 khusus pengguna Excel atau di 021 579 59817. Lalu pantangi juga Instagram kita XL Business Solutions dan Facebook XL Business Solutions karena banyak sekali info update seputar teknologi di situ. Nah, bisa juga menghubungi layanan WhatsApp XL Business Solutions di 0817 0000 765. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah sampai juga kita akhirnya di penghujung acara hari ini. Dan congratulations kepada XL Axiata dan Microsoft Indonesia atas launchingnya dan kolaborasi produk ini yaitu Azure Express Route. Semoga produk ini bisa menjadi solusi terbaik untuk customer kita semua dan tentunya produk Azure Express Route ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang telah berpartisipasi hari ini. Saya Yosmareta Shelly dan segenap panitia XL Business Solutions mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara Infinite Talk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuh pada prokes, kita jadikan Indonesia sehat, Indonesia siap beradaptasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, XL Axiata Business Solution. We help you grow.